di dekat Bethlehem, beberapa gembala sedang menjaga domba-domba di padang rumput. Tiba-tiba satu malaikat muncul di depan mereka dan cahaya kemuliaan Tuhan menerangi mereka. Mereka ketakutan, tapi malaikat itu berkata, "Jangan takut, ada kabar gembira. Hari ini juru selamat sudah lahir di Bethlehem." Malaikat memberi tanda mereka akan menjumpai seorang bayi dibungkus kain lampin di palungan. Lalu ada banyak malaikat yang muncul di langit sambil berkata, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya." Wus! Lalu malaikat-malaikat itu meninggalkan para gembala. Apa yang dilakukan para gembala itu? Mereka berkata, "Ayo kita ke Bethlehem." Dan akhirnya bertemu bayi Yesus seperti yang dikatakan malaikat surga. Para gembala bercerita kepada Yusuf dan Maria kalau malaikat akan menceritakan tentang kelahiran Yesus. Yusuf dan Maria heran. Maria menyimpan semua kejadian itu dalam hatinya dan merenungkannya. Akhirnya para gembala-gembala kembali ke tempat domba-domba mereka dan berterima kasih atas apa yang mereka lihat dan dengar. Dulu, para gembala domba dianggap sebagai pekerjaan yang gak keren, disepelekan, diremehkan. They're just not cool karena kerjaannya ya cuman jaga-jaga domba aja di padang rumput. Tapi kalian tahu gak sih, justru Tuhan memakai para gembala domba untuk memberitakan kabar keselamatan. Bahwa juru selamat telah datang ke dunia untuk menyelamatkan adik-adik dan kakak. Nah adik-adik, gembala domba yang dianggap remeh aja bisa Tuhan pakai. Maka Tuhan pun juga mau memakai adik-adik dan kakak untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar saat ini. Meskipun Tuhan tahu kita semua punya kekurangan, tapi jangan berkecil hati ya. Kalau Tuhan aja mau memakai para gembala domba, coba yuk kita renungin lagi nih, kita pikirin lagi. 2 pertanyaan dari kakak. Yang pertama, menurut adik-adik, kalian penting gak sih? Pertanyaan yang kedua, kira-kira Tuhan mau gak mengerjakan hal besar dalam hidup kita dan kita mengerjakan hal-hal besar yang sudah Tuhan perintahkan untuk kita kerjakan? Kakak bisikin ya jawabannya. Sini. Iya, Tuhan mau dan Tuhan tahu meskipun kita banyak kekurangan. Kalau hati kita mau adik-adik, kita pasti bisa. Nah, ini kakak ngomongnya gak bohong-bohong ya adik-adik ya. Tertulis di Yohanes 14 ayat 12. Sebab siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang aku lakukan. Bahkan jauh lebih besar dari apa yang aku lakukan. Sebab aku pergi kepada Bapa. Tuhan Yesus sendiri yang ngomong, jadi kakak gak mengada-ada. Kakak punya uang di sini 100.000 nih adik-adik. Kita lihat ya, masih halus. Dilihat, diraba, diterawang masih bagus nih adik-adik. Kalau misalnya uangnya kakak lipet-lipet dan jadi seperti ini, jelek, lusuh, lecek, kira-kira ini masih ada nilainya gak? Nilainya masih 100.000 gak? Masih bisa gak dipakai buat beli bakso, buat mama kalian bayar buah-buah di supermarket, masih bisa gak? Dan kalau kakak buka lagi uangnya, kakak lurusin lagi, lecek juga, tapi lebih terlihat ini 100.000. Dan apakah nilainya bertambah atau berkurang? Sama aja. Masih sama 100.000, masih sama bergunanya, masih sama berharganya. Masih bisa buat kalian beli mainan.
Nah adik-adik, melalui cerita para gembala dan melihat uang tadi yang mungkin kalian dianggap remeh sama banyak orang, percayalah, pagi hari ini Tuhan mau bekerja dalam hidup kalian meskipun orang lain melihat kita tidak mampu. Oke? Kakak percaya, seluruh kakak-kakak Guardian percaya. Nah, terakhir sebelum kakak tutup, kakak mau adik-adik sama-sama ngomong hal ini. Ikutin kakak ya. Jesus loves me. Aduh, belum kedengeran, ini kayak belum pada makan ya. Masih pada lapar ya kayaknya ya. Coba ulang. Jesus loves me. Okay. And I am precious. One more time. Say it out loud. Jesus loves me. And I am precious. God bless you all. Bye.